akan jatuh ke tangan siapa karena ini dia sang pangeran berkuda dari Bekasi. GB. Pangeran berkuda ya. Tapi ini dia GB dengan item yang bisa dibilang ini cukup menantang ya bagi teman-teman dari Geek Fam Junior karena bisa kalian lihat untuk dari segi item sustain-nya itu cuman dari Rose Gold Meteor menurutku. Sisanya benar-benar ngambil ke arah item ofensif dengan si Halberd, Malefic Roar dan juga Hunter Strike. Tapi si Halberd juga kunci banget nih. Iya, ini juga jadi kunci banget. Kenapa jadi kunci? Lawannya Baxia. Si Halberd nggak cuma motong 50% dari regen efeknya, namun juga nambahin damage kalau misalkan darah lawan lebih gede. Dan melihat dengan kehadirannya Malefic Roar dan juga Hunter Strike ini adalah hal yang sangat-sangat wajar. Melihat ya lihat aja dari teman-teman Geek Fam Junior, ada Matilda, ada Baxia, ada Ruby yang buat main front to back bisa tapi agak lama mungkin untuk bisa di melt down. Yang aku penasaran untuk di game kali ini OP ada nggak nih yang pakai Oracle? Apalagi Oracle sekarang dibuat lebih murah 200 gold kan? Nanti kita lihat ya. Nanti kita akan lihat. Biasanya OP Ruby ya, biasanya Ruby, Iya, Ruby. pakai masih ada pakai Oracle-nya juga dan kita bakal recap apa yang terjadi karena di awal game OP ini agak sedikit tertekan. Bahkan kalau objektif bisa dibilang. Ya, dan ini yang aku omongin tentang adanya early potential tadi ya. Penekanan yang dilakukan oleh teman-teman dari Geek Fam Junior yang seenggaknya nggak bikin teman-teman OP tumbang, tapi bikin mereka agak was-was dan ragu-ragu mungkin untuk bisa melakukan counter setup. Dan untuk di early powernya, Zeltron sebenarnya yang benar-benar ya aku respect lah sama Zitohon, kasihan dia. Untuk di early-nya 2 kali di ganking dan 2 kali berhasil ngebuat bahkan di bawah menit 10 aja inner tap di arah bottom lane dari OP itu hancur. Nah ini juga pas ya Heartguard siap siaga di mana-mana dan ini momen di saat sebetulnya GB-nya juga dapetin free space ya. Dan ya ini yang aku maksud tadi dengan teamfight yang benar-benar nggak fokus atau sentral di satu titik. Kanan kiri tuh pasti ada teamfight dan bahkan di belakang ada lagi dari Toleh yang nge-buying time ngangkat 3 player. Tapi tiba-tiba GB masuk dari belakang itu adalah nightmare untuk teman-teman dari Geek Fam Junior. Saya kaget loh di situ. Iya. Sampai hampir speechless. Padahal nggak boleh speechless kan, saya caster ya. Tapi kayak loh dari belakang dan kita terkaget-kaget. Gak ada yang megang masalah di belakang. Iya karena udah kebait juga dengan adanya Minion Fury tadi. Benar, Minion Fury-nya udah kebait, Mercy di depan, Suganya udah hilang. Akhirnya belakang benar-benar kebuka banget dan itu menjadi golden opportunity bagi teman-teman dari OP untuk langsung gas habis Lord-nya. Oke tadi Lord-nya hampir banget bisa ditahan, tapi ternyata dengan tidak adanya Moiza dan juga Suga, Mercy juga nggak bisa pulang. Iya, karena frontliner dari teman-teman Geek Fam Junior juga kan bisa dibilang adanya Lapu-Lapu sama Baxia. Lapu-Lapu juga nggak bisa yang tahan badan banget di depan. Iya. Baxia yang harus pegangin ya dia udah mulai babak belur. Jadi dia harus jaga dirinya untuk tidak terpick off. Dia harus pegang retrinya juga. Ya. Dia harus buka vision. Jadi PR-nya banyak nih Suga. Dan kalau kita lihat dari Moiza pun PR-nya juga harusnya jemput-jemput kan. Cuman masalahnya dari segi emblemnya pun dia lebih dicenderungkan ke arah utility. Dengan adanya Inspire dan bahkan dia ngambil ke arah dari emblem support. Plus ada bukan Lethal Ignition, Quantum Charge yang dibawakan di game kali ini ngebuat Moiza emang spesialisnya untuk mobilitas. Iya. Sementara ke arah Mercy kita ngelihat dia tuh nyari titik manis antara offense dan juga defense. Kelihatan dengan udah menyematkan Festival of Blood, Rapture dan juga Brace Might. Bagus dari segi tugasnya. Bahkan Oracle ternyata ada di tangan dari Mercy plus Hunter Strike. Jadi ada damage-nya juga. Namun kadang-kadang yang bikin dia nyangkut dan pulang tinggal nama itu dari Zevera. Dengan dia udah ngambil ke arah War X, Dominance, Ice, ditambah lagi dengan Radiant Armor, Zevera itu lebih ke arah mempanjangkan waktu untuk teman-teman dari OP Pegasus. Apalagi dengan Tole juga udah menyematkan ke arah Flash of the Oasis, tambah lagi dengan adanya Antiquiras. Ini tinggal masalah timing sih dari teman-teman OP Pegasus. Berarti kalau dilihat ini Tole Flash the Oasis-nya item kesekian ya? Nggak priority, makanya tadi dia sempat kuat gitu berada di depan kan buat sedikit nahan-nahan karena Dominance Ice juga jadi item yang cukup wajib nih di kedua tim ini. Soalnya sama-sama ada yang punya heal, sama-sama yang udah ngandelin regen juga. Bener. Dari Geek Fam Junior juga absorbnya Lapu-Lapu dan attack speednya carry sih yang bisa dibilang jadi problem bagi OP itu sendiri. Tapi ini dia untuk Rich Guy-nya ternyata jatuh ke tangan dari GB by GoPay. GB wajar lah ya, apalagi ngeliat Zeltron tadi nggak dikasih main. Iya terus juga karena dari awal dia nggak ikut banyak fight sih. Ya udah ngelepas objektif aja, dia fokus untuk farming. Ya benar-benar stuck banget untuk di arah jungling areanya dan bahkan sekalinya teman-teman dari OP dapetin momentum mereka, junglingnya Geek Fam Junior tadi juga sedikit dimakan-makan oleh teman-teman dari OP Pegasus. Dan ini yang tadi aku omongin tentang Zeltron di long term team fight.
93.000 sebagai the carry di game kali ini ngebuat dia menjadi damager paling tinggi. Yap. Untuk teman-teman dari OP Pegasus. Kali ini akan jatuh kepada Mueza. Dengan Nana ya, sebetulnya walaupun Nana roam dari hit yang digunakan harusnya ini masih ya tetap item damage kan, tetap aja gitu. Walaupun dia roam ya dia punya damage. Hebat participation 100%. Iya karena, nah itu ini layak banget dijadiin player of the game kan. 10-29. Damage taken di angka 30.000. Jadi balik lagi ya teman-teman, ini adalah bukti konkret bahwa Rom gak harus jadi tank. Iya, kan banyak juga kan. Benar, dengan ngambil ke arah Genius One, Divine Glaive, Lightning Truncheon, dan juga Holy Crystal. Ini udah bener-bener damage item banget sih. Dia nggak sama sekali nggak peduliin masalah dari segi defense ya, karena balik lagi frontline power mereka udah benar-benar kuat dengan ngebawa Barat plus dari Zla. Mereka main sisi dari arah awal pun. Final di zone dibuka, otomatis langsung dapetin ke arah turtle-nya. 3 poin kill ini yang menurutku bisa jadi domino efeknya teman-teman dari Geek Fam Junior untuk menangkan game kedua. Dan ini tiba-tiba kelinci datang. Zeltron yang nggak bisa bergerak. Kena Magic Boomerang, ditambah lagi dengan adanya Molina Blitz. Masuk di menit yang keempat, turtle tadi sebenarnya didapatkan oleh teman-teman dari OP Pegasus. Tapi selebihnya dari itu mereka nggak punya trading yang benar-benar bisa jadi turning point gitu loh. Apalagi dengan Lord yang langsung diambil di Lord pertamanya. Nah di sini tadi menurutku mungkin ada kemenangan teamfight yang bisa diperoleh oleh teman-teman dari OP Pegasus. Tapi ternyata Lord di arah bottom yang dilepas ngebuat innernya pun hilang dan langsung dihantam lagi oleh teman-teman dari Geek Fam Junior untuk menghilangkan top lane dan juga mid lane inner turretnya. Iya, dan banyak banget momen-momen yang ya chain CC. Ini bisa dibilang hampir semuanya ya kecuali Cloud ya, punya crowd control effect kan. Jadi nggak bisa bergerak dari siapapun ya. Tole juga kan bukan yang, ya sebenarnya dia tank sih, harusnya dia bisa tanky begitupun dengan GB. Tapi masalahnya atributnya udah jauh berbeda. Itu yang ngebuat akhirnya mereka bisa di meltdown dengan cepat kan. Dan lihat, kalau mereka nempel semua, itu bukan cuma sekedar kena blazing duet. Molina Blitz itu juga kan makanya dari tadi dapetin double kill. Molina Blitz sama Magic Boomerangnya sih. Iya. Yang bakalan benar-benar jadi pokok damage lah kasarnya untuk teman-teman dari Geek Fam Junior. Tapi ini dia untuk itemization ya. Kita akan pertama kali melihat dari segi emblemnya terlebih dahulu. Lewis di sini menggunakan common emblem ya untuk seorang Novaria dengan menggunakan Assassin Emblem ditambah lagi dengan Encourage dan juga Rapture. Jadi damage-nya benar-benar gede banget. Finishernya justru sekarang ada di tangan dari Mueza dengan kill paling banyak di angka 10 poin. Junks di lain sisi di sini yang menjadi damager build up untuk teman-teman dari Geek Fam Junior bersamaan dengan adanya Lewis. Tinggal Mercy dan juga Suga yang nyari waktunya ataupun bisa manjangin waktunya sepanjang apa dengan menggunakan Brave Smite dan juga Festival of Blood. Dari teman-teman OP Pegasus, aku melihat emblem yang cukup unik untuk di game kali ini adalah emblemnya dari Zeltron. Dia ngambil kerah Brave Smite dan juga Festival of Blood dengan, menurutku ya, tangkapanku adalah untuk dapetin ke arah early sustain-nya. Laning-nya. Iya, untuk dapetin laning power ya. Tapi kalau tiba-tiba udah jadi kelinci, ya dia nggak bisa pakai skill resource apapun yang ngebuat dia bisa sustain gitu loh. Bahkan flicker pun nggak bisa dipencet. Itu yang ngebuat dia bisa dibilang agak tertekan lah. Dan juga faktanya, Cloud untuk masalah laning cukup cepat dari segi clear wave-nya dan juga pokingan damage awal. Sementara kalau kita ngeliat ke arah dari GB terlebih dahulu, itemnya di sini udah ada Molten Essence, Radiant Armor, Molten Essence dan juga Stalactite Plates. Dari segi defensifnya ini cenderung ke arah Magic, wajar ada Lewis dan juga Mueza. Tapi ternyata dengan Divine Glaive di tangan dari Lewis dan juga Mueza ini kayaknya nggak cukup. Nggak bisa. Apalagi butuh waktu total kalau nggak salah 3 detik deh untuk fully optimize power dari Radiant Armor kan. Semenjak stackingannya sekarang nggak bisa beruntun. Yap. Ya nggak cukup lah ya buat nahan juga, apalagi snowball effect juga dari Geek Fam Junior. Dan kita akan melihat nantinya game yang ketiga seperti apa, tapi post statistiknya kita akan lihat dulu. Rich Guy by GoPay jatuh kepada Jengs kali ini yang cukup free juga. Beside dengan adanya space yang diciptakan juga dengan adanya kombinasi dari Suga, terus juga dari Mueza yang jalan-jalan. Jengsnya jadi free banget, dia dapetin platingan, dia dapetin turretnya juga. Dan akhirnya dia datang di saat fight dalam keadaan yang udah siap banget. Bener, apalagi kalau kita ngeliat untuk dari segi damage dealt-nya itu cuma beda 300 loh sama nananya Mueza. Bener-bener tipis banget bedanya. Begitupun juga dengan Lewis ya di angka 49.000 ya. Jadi lebih ke arah timingnya Mueza sih yang dari tadi bener-bener pas banget untuk Geek Fam Junior menangin team fight-nya.
Dan melihat dari segi Mercy sendiri pun ini no mercy justru ya. Untuk teman-teman dari OP Pegasus. Dengan menerima 143.000 damage di arah depan. Ya ini untuk dia bisa ambil backline ataupun split push. Tapi ini dia untuk MVP-nya Luis. Dengan menggunakan Angela di game kali ini. Di game kedua tadi kan kalau nggak salah dengan adanya power dari Novaria ya. Sekarang pakai Angela 1 kill, 1 death, 15 assist. Dan dari segi itemnya pun ini emang udah kelihatan ya untuk mensupply damage dari Alice itu sendiri. Bahkan Molten Essence di tangan dari Angela pun itu juga ngebantu sambil adanya blood out dari Alice. Tapi ini dia untuk highlightnya. Dimana untuk di menit-menit awal, aku kira tuh tadi yang bakal megang ke arah early-nya di tangan dari OP. Tapi ternyata balasannya, wow. Itu bener-bener gede banget dari Geek Fam Junior. Apalagi dengan posisinya, kill point lebih banyak dipegang oleh Geek Fam Junior. Walaupun kita juga ngelihat bahwa tadi OP menangnya dari segi split push. Seperti yang dikatakan oleh Aul tadi, di arah bottom itu langsung dibabat habis semuanya sampai ke arah inhibitor. Nah, untuk di menit-menit awalnya emang udah lama-lama shifting juga nih. Akhirnya ke tangan dari teman-teman Geek Fam Junior. Dan satu orang yang aku akan kreditkan untuk di power early to mid-nya itu ada power dari Mercy sih. Dia jadi orang yang berhasil untuk obrak-abrik setup-nya sebelum Suga dapetin power spike-nya. Belakangnya udah hilang, itu biasanya udah enteng banget untuk teman-teman dari Geek Fam Junior. Kalau nggak sustain, balikin counter setup dari team fight-nya OP Pegasus. Ini dari tadi juga Zeltron nggak bisa apa leluasa ya. Sama sekali kayak banyak banget ya, terlalu cancellationnya juga yang bisa diberikan oleh teman-teman dari Geek Fam. Dan zoning sih, Black Dragon Form juga jangan lupakan, ini yang ngebuat dari pemain-pemain OP nggak bisa masuk, bahkan ngintip Lordnya aja tuh kayak nggak dikasih gitu loh. Nah ini nih momennya kalau nggak salah, akhirnya Tolenya udah tumbang duluan kan. Nah ini satu-satu udah mulai mau coba untuk masuk, tapi nggak ada sinergi combo yang maju gitu, yang berjalan. Iya, apalagi dengan posisinya dari Mifta juga sebenarnya tadi nggak siap kan, dia cukup jauh di belakang. GB terakhir mencoba untuk ngebantu, ya. Tapi dengan posisinya dari Zeltron juga udah tumbang, Zefira juga udah tumbang. Dia loncat hanya untuk sisi tapi nggak ada follow up damage-nya. Yang buat akhirnya ya udah teman-teman dari Geek Fam Junior pun memenangkan team fight power-nya. Dan ini adalah bukti di mana Geek Fam Junior tadi tuh bermain dengan apa ya, sangat-sangat agresif. Walaupun emang tadi ada beberapa kali mereka melepaskan Zefira untuk ngancurin ke arah bottom, fokus ke arah atas. Tapi lihat deh dari segi buff yang didapatkan. 8 menit 13 itu adalah angka yang benar-benar tinggi banget menurutku dari segi invasi jungle. Ditambah lagi dengan adanya emblem power yang dibawakan dari Luis, itu menuju ke arah Inspire, Love Voice akan makin cepat lagi. Puppet on a String juga yang akan menjadi salah satu key skill untuk bisa nge-lockdown ke arah Zefira ataupun GB di saat team fight pun berjalan tadi di arah Lord kontesnya. Sisanya kalau kita ngeliat ke arah Suga, ternyata item yang dia bawa ini bener-bener diutilitasikan untuk ke arah mobilitas. Dengan adanya Brute Force plus Dominance Ice itu dapat move speed tambahan yang cukup massive. Ditambah lagi dengan adanya Oracle dan juga Clockwork Destiny, kebanyakan defense ya, tebalnya itu dari sana. Dibantu lagi dengan adanya Luis ngambil ke arah Flash of the Oasis, ini yang ngebuat akhirnya chemistry item terjadi antara Suga dan juga Luis. Membuat Luis hanya tumbang 1 kali selama 20 menit game berjalan. Dan justru jangan tumbang sama sekali di game kali. Iya, plus itu juga ada Ice Queen ya. Jadi udah kena immobilize, dia kena low wave yang di spam terus-terusan juga kepegang kakinya. Mau gimana? Dan juga jangan sih balik lagi dengan adanya satu buah Purify, ini yang bisa nge-trigger ya cuman ada, ya dia ngindarin GB doang. Sisanya dia punya posisi yang bagus banget di belakang, karena mereka dari 4 pemain lainnya ya ada di depan semua. Jadi susah banget buat nembus nih pintu besar gitu dari Geek Fam Junior. Dan akhirnya ngebuat dari Jinx yang free hit, dia bisa deliver damage juga dengan optimal. Dan kita akan melihat dari post game-nya akan seperti apa, karena Rich Guy by GoPay jatuh kepada Junks dengan 797 gold per menit. Yes, Junks dengan tidak ada tumbang sama sekali untuk di game kali ini. Bahkan bisa dibilang cukup aman dari gankingan teman-teman OP Pegasus. Apalagi dengan adanya Angela shifting dari yang tadinya Suga yang dipeluk terus, langsung menuju ke arah Junks. Yang ngebuat akhirnya dia punya late game potensial yang sangat besar dan bahkan space yang sangat besar untuk mendeliver damage ke arah teman-teman dari OP Pegasus. Dan bahkan kita bisa melihat ya bahwa walaupun dari segi damage dealt-nya itu lebih gede di tangan dari OP, tapi 137.000 damage taken itu menujunya ke arah Suga. Total damage dealt-nya itu di angka 200.000, berarti Suga udah ngambil sekitar 70%
damage dari tim Geek Fam Junior. Ini tebalnya Alice plus Angela. Berarti kita bisa simpulkan bahwa pergantian pemain itu masih belum menjadi jawaban. Masih belum menjadi jawaban. Dan juga kita akan melihat player of the match jatuh kepada Luis. Yes. Di game pertama tadi Luis kita bisa melihat menggunakan Lilia. Di game kedua pakai Novaria, di game ketiga menggunakan Angela. Dan ternyata hasilnya itu benar-benar bagus banget. Dan justru ini di match kali ini siapa yang pakai Novaria dia yang kalah ya. Iya ya. Dari game kedua dan juga di game yang ketiga. Kalau dari segi penggunaan dan juga item build tadi ya kita udah bahas ya. Tapi yang aku lebih pengen mention adalah bagaimana Luis bisa mendapatkan priority. Kalau menurutku priority dari bagaimana dia melakukan zoningnya, bagaimana dia melakukan damage outputnya karena teman-teman dari OP Pegasus. Tadi Novaria dipakai Geek game kedua. Iya. Juga. Dipakai. Iya ya. Oh, Novaria berarti menang di game kedua tadi ya? Novaria Iya, benar. Nona Nova itu loh. Ya, sorry. Ya itu jadi tapi sebenarnya kuncinya kayaknya ada di Bruno Ruby sih. Iya kan? Win-win tadi ya. Win-win terus, di combo win-win ya. Rumus win-win. Jadi besok ya mungkin bagi tim MDL yang lain nonton ya mungkin ini bisa menjadi salah satu rumus juga